Kami akan bersama-sama dalam mempelajari firman-Mu. Oleh karena itu Tuhan, biarlah kami boleh benar-benar mempersiapkan hati dan pemikiran kami untuk pemberitaan firman, sehingga kami boleh mengerti firman Tuhan yang harus kami bawa pulang dan kami kerjakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak berfirman bagi kami di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom bagi kita semua. Shalom. Baik Bapak Ibu terkasih, firman Tuhan untuk kita renungkan pada hari ini saya ambil dari Injil Lukas pasal yang pertama ayat 39 sampai dengan 56. Lukas 1 ayat 39 sampai 56. Saya bacakan bagi kita semua, demikianlah firman Tuhan. Maria dan Elisabet. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana." Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku, sebab ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Dan rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya, dan mencerai berai orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya, dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar, dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hamba-Nya, karena Ia mengingat rahmat-Nya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya." Dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elisabet, lalu pulang kembali ke rumahnya. Sedemikian pembacaan teks firman Tuhan. Bapak Ibu terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, tema perenungan kita hari ini orang yang berbahagia. Bapak Ibu terkasih, perjumpaan antara saudara pasti itu memunculkan suatu sukacita dalam kehidupan mereka. Kalau kita perjumpaan persaudaraan kita yang kita nanti-nantikan adalah biasanya di awal tahun gitu ya. Ketika kita pulang ke kampung atau kita pulang ke rumah keluarga, berkumpul bersama-sama, berjumpa dengan keluarga kita yang jauh, yang lama tidak kita jumpai. Ketika kita berjumpa, kita akan merasa sukacita dan bahagia. Dan mungkin inilah momen yang dinanti-nantikan tiap tahunnya. Tidak bisa berjumpa secara langsung selama 1 tahun hanya via telepon, tetapi pada satu waktu kita bisa berjumpa dan akhirnya kita bersukacita. Nah Bapak Ibu Tuhan yang terkasih, Lukas mencatat peristiwa perjumpaan Maria dengan Elisabet ini menimbulkan suatu sukacita dan kebahagiaan, di mana pada masa itu Elisabet yang telah mengandung selama 6 bulan dan Maria pergi mengunjunginya, seperti yang ia dapatkan kabar dari malaikat bahwasannya si Elisabet pun telah mengandung. Dalam kehidupannya yang baru mendengar kabar dan mendapat perintah daripada Allah bahwasannya Maria harus mengandung dan akan melahirkan seorang anak yang akan diberikan nama Yesus, dan dia mendengar saudaranya pun Elisabet juga mengandung dengan penuh sukacita. Dia pergi untuk mengunjungi Elisabet, untuk menghormati ia yang bagaimana lamanya telah menanti-nantikan seorang anak. Kedatangan Maria yang tadinya ingin memberi rasa hormat kepada Elisabet yang pada masa itu sedang mengandung, tetapi pada akhirnya Elisabetlah yang memberikan rasa hormat kepada Maria. Ketika Maria memberi salam kepada Elisabet,
Dia mengetahui bahwasanya Tuhannya datang mengunjungi ia, yaitu masih dalam kandungan juga. Dan peristiwa itu memberi sukacita kepada kedua perempuan ini. Elizabeth berbahagia karena dikunjungi, dikatakan ibu Tuhanku. Si Maria juga berbahagia karena juga dihormati oleh si Elizabeth. Sehingga dari rasa bahagia yang dirasakan oleh Maria, dia menyanyikan pujian yang dicatat pada ayat 46 sampai 56. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, satu hal yang perlu kita pelajari dari perjumpaan persaudaraan seharusnya memberikan rasa sukacita. Dan menjadi pertanyaan Bapak Ibu terkasih, adakah kerinduan di antara kita untuk berjumpa satu dengan yang lainnya sebagai saudara seiman di tengah-tengah gereja kita? Adakah kerinduan bahwasanya hari Minggu ini aku mau berjumpa dengan saudaraku seimanku di gerejaku, supaya aku bersukacita dan merasa bahagia? Atau sebaliknya Bapak Ibu, ketika sudah masuk hari Minggu, kita tahu bahwasanya kita akan bergereja, akan bersekutu, tetapi hati kita berat. Jumpa nanti aku dengan si A, dia pula yang bertugas, dia pula yang berkhotbah. Apakah hal yang seperti itu yang kita rasakan? Seharusnya sebagai sesama saudara seiman, sebagai sesama saudara dalam berjemaat, ketika ada waktu untuk berjumpa sesama saudara, seharusnya kita berbahagia dan bersukacita. Ada seorang ibu yang mengatakan kepada saya, nah, hari-hari yang ku nanti-nantikan adalah ketika beribadah, baik ibadah minggu maupun evangelisasi. Di situ saya bisa bersukacita, di situ saya bisa tertawa bersama. Seharusnya hal yang demikianlah yang kita miliki dalam kehidupan kita yang sesama berjemaat. Baru di sini Bapak Ibu saya jumpai, mohon maaf sebelumnya, ketika sudah memasuki masa-masa hari raya besar gereja, ketika mau masuk Paskah, mau masuk Natal, di situlah gereja ramai penuh, tetapi kita berdiri saja. Di mana letak salah? Apakah kita memang tidak berbahagia berjumpa satu dengan yang lainnya? Sama seperti ketika Elizabeth berjumpa dengan Maria, mereka bersukacita, mereka berbahagia. Bapak Ibu terkasih, kebahagiaan Maria ini dia ungkapkan lewat pujian. Dia berbahagia, dia merasa bahwasanya dia yang rendah, dia yang hina bisa dipakai oleh Allah. Itulah pujiannya pada ayat 46 sampai dengan yang ke-51. 50. Dia katakan, sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Dia menyadari bahwasanya dia itu bukan siapa-siapa, tetapi dia bisa dipakai Allah untuk menyatakan suatu rencana yang luar biasa. Melalui dirinya dipakai oleh Tuhan, sehingga terjadilah rancangan dan rencana penyelamatan bagi manusia. Bapak Ibu yang terkasih, ketika Maria dipilih, dia menerima tanpa mempertimbangkan, tanpa beralasan-alasan bagaimana mempertimbangkan ke depannya nanti kehidupannya. Bagaimana seorang gadis yang masih mau bertunangan, tetapi harus mengandung terlebih dahulu. Dia tahu resiko yang luar biasa yang akan dia dapatkan, tetapi dia mau menerima tanggung jawab itu. Dia tidak bersungut-sungut akan tugas dan tanggung jawab itu. Dia tidak beralasan untuk menolak, tetapi dia bersukacita menerima. Dia berbahagia. Karena apa Bapak Ibu terkasih? Kalau kita renungkan bersama-sama, tidak semua orang mendapatkan kesempatan untuk dipilih. Tidak semua orang bisa dipilih oleh Allah untuk menyatakan rencana dan rancangan Tuhan. Kenapa? Tuhan tahu orang yang tepat yang bisa dia pakai untuk menjadikan rancangan. Dia bisa memakai orang yang rendah untuk menjadikan rancangannya daripada orang yang tinggi jabatannya. Dia bisa memilih orang yang miskin untuk menyatakan rancangannya daripada memilih orang yang kaya yang tidak akan berhasil menyatakan rancangannya. Tetapi Bapak Ibu terkasih, Maria
Di tengah-tengah sukacitanya, dia tetap menyadari bahwasanya itu karena kasih Tuhan, sehingga dia tidak memegahkan dirinya, dia tidak menyombongkan dirinya. Bapak Ibu yang terkasih, ini juga hal yang perlu kita pelajari dari seorang Maria pada Minggu Advent keempat ini. Ketika Tuhan menyatakan rencananya dan memilih kita untuk dipakai menjadi alatnya, ketika kita menerima itu dan kita mengerjakan itu, dan ketika rencana Tuhan itu berhasil melalui diri kita, jangan kau megahkan diri, jangan kau sombongkan diri, karena Tuhan yang memampukan mengerjakan itu. Seharusnya kita bersyukur, seharusnya kita berbahagia. Karena apa? Tuhan memberi kesempatan bagiku untuk melayani. Bapak Ibu, jika tidak mau mendengar khotbah untuk bermain HP, silakan di luar. Ya. Tolong dihargai kita yang mendengar firman Tuhan. Kalau kehadiran kita tidak mau mendengarkan firman Tuhan, untuk apa? Lebih baik di rumah bermain HP. Ya. Tuhan bisa menjadikan orang yang lemah, orang yang miskin, orang yang tidak pandai, orang yang di mata manusia hina dan rendah, dipakai oleh Tuhan untuk meruntuhkan orang yang besar, yang kuat, yang kaya, yang pandai, yang angkuh, untuk menjadikan rancangannya. Sehingga benarlah Bapak Ibu yang terkasih, seperti yang dikatakan 1 Korintus, orang bahwasanya yang kuat direndahkan oleh Tuhan, tetapi yang lemah dia pakai untuk merendahkan yang kuat. Karena apa? Dia tahu yang lemah ini yang bisa dipakai. Karena apa? Hatinya bisa dipakai oleh Tuhan dan dia mau menyerahkan dirinya. Untuk apa orang yang kaya dipakai oleh Tuhan kalau hatinya sombong dan tinggi hati? Untuk apa orang yang kuat kalau dia tidak memiliki kerendahan hati? Lebih baiklah orang yang lemah tetapi hatinya memang mau diberikan untuk Tuhan melayani. Orang yang demikianlah yang dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan rencananya dan rancangannya. Jadi Bapak Ibu terkasih, begitu juga dalam pelayanan di gereja. Tidak harus orang yang mampu dalam hal ekonomi dan jabatan yang dipakai Tuhan untuk melayani di gereja. Orang yang rendah dalam ekonomi atau minim dalam pendidikan pun mampu Tuhan pakai untuk melayani dan memajukan gereja. Kuncinya adalah mau dirinya dipakai dan mau mensyukuri dirinya dipilih oleh Tuhan dan tidak menyombongkan dirinya ketika dipilih. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, jangan banggakan kekuatanmu, jangan banggakan keberhasilanmu ketika dipakai oleh Tuhan, tetapi tunduklah kepada Tuhan dan hiduplah dengan rendah hati. Kamu seperti Maria. Sebagai Maria sungguh luar biasa ketika dipilih. Dari dirinya berjalanlah suatu rancangan Allah yang luar biasa. Melalui dirinya terjadilah rangkaian penyelamatan bagi manusia. Sebagai manusia biasa, bisa saja dan wajar saja dia menyombongkan diri. Kalau tidak ada aku, kalau tidak aku mau hamil atau mengandung, nggak akan lahir si Yesus. Bisa saja seperti itu kan. Tetapi dia menyadari oleh karena Tuhanlah, jika dia bersyukur dan berbahagia, dia menyadari karena Allah memperhatikan dirinya dan mau memakai dirinya sehingga rancangan penyelamatan itu terjadi bagi manusia, dan dia katakan jiwaku memuliakan Tuhan. Bapak Ibu, ketika Tuhan memilihmu, bersyukurlah dan muliakanlah Tuhan. Dalam Minggu Advent yang keempat ini, pada Advent terakhir kita memasuki Natal. Dua perenungan ini yang perlu kita renungkan dan kita bawa pulang dalam kehidupan kita, khususnya bergereja dan berjemaat. Bapak Ibu terkasih, mari kita koreksi kembali persaudaraan kita di gereja. Sudahkah bahwasannya kita benar-benar bersaudara sebagai berjemaat? Sudahkah benar-benar kita memandang keluarga A, keluarga B itu adalah saudaraku, sekalipun kami tidak semarga tetapi kami satu gereja? Benarkah bahwasanya ada tali persaudaraan itu di tengah-tengah gereja kita? Kalau ada, seharusnya kita terus menanti-nantikan perjumpaan persaudaraan itu. Setiap hari Minggu kita semua
kembali persaudaraan di gereja kita ini, supaya kita berbahagia, menjadi orang-orang yang berbahagia, berjumpa satu dengan yang lain. Yang kedua adalah Bapak Ibu terkasih, bersyukurlah ketika Tuhan masih memakaimu dalam suatu rancangan dalam kehidupanmu, keluargamu, pekerjaanmu, bahkan dalam gereja. Ketika engkau dimampukan Tuhan dan dipilih oleh Tuhan untuk melakukan itu, bersyukurlah, muliakanlah Tuhan, rendahkanlah dirimu, jangan kau sombongkan dan jangan kau banggakan kemampuanmu. Maria menyadari keberadaannya, dia adalah manusia yang hina. Di mata Tuhan pun kita adalah bisa dikatakan manusia yang hina, tetapi karena dilayakkan Tuhan kita mampu dipilih dan dipakainya. Oleh karena itu bersyukurlah dan tunjukkanlah syukurmu itu dengan cara muliakanlah Tuhan Allah dan layanilah dia lebih baik lagi. Biarlah firman Tuhan ini boleh terus menggerakkan kehidupan kita sehari-hari. Semakin kita boleh memberi yang terbaik lagi bagi Tuhan lewat gereja kita, lewat kasih persaudaraan kita di gereja kita ini. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini yang boleh kembali mengingatkan kami di tengah-tengah kehidupan kami sebagai berjemaat dan bergereja. Biarlah kami sama seperti Elizabeth dan Maria yang boleh bersuka cita ketika kami berjumpa dengan satu yang lainnya. Dalam kami demikian ya Tuhan. Kami memiliki kerinduan untuk datang beribadah, berjumpa dengan saudara kami satu dengan yang lainnya, untuk sama-sama bersuka cita dan berbahagia. Dan terlebih lagi Tuhan, berikanlah kerendahan hati bagi kami. Ketika Kau memilih kami Tuhan untuk rencana dan rancangan-Mu, baik di gereja-Mu, baik dalam kehidupan pekerjaan kami, baik dalam kehidupan keluarga kami. Biarlah Bapa, ketika Kau pakai kami benar-benar mau memberi diri kami dipakai oleh Tuhan. Dan ketika kami berhasil melakukan apa yang Tuhan rancangkan lewat kami, biarlah kami boleh bersyukuri itu. Tak lagi kami membanggakan diri kami, tetapi kami terus memuliakan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Biarlah kami terus boleh bersatu hati, memuliakan Tuhan, bergandengan tangan memuji dan memuliakan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan lewat gereja ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita akhiri ibadah kita, kita lanjut ujian kita dari nomor 151.